Solgaleo dan Lunala termasuk yang pertama memperkenalkan tahapan evolusi untuk Pokemon Legendary. Evolusi mereka ini beneran bertahap secara level dan dapat menjadi permanen tanpa alternatif form apapun. Diikuti oleh Kufu dan Urshifu yang juga merupakan Legendary dengan tahapan evolusi. Dan memang sejauh perjalanan generasi Pokemon, sangat jarang bahkan tidak ada Pokemon Legendary yang bertahap dari garis evolusi mereka. Dan tidak disalahkan juga karena memang mereka cukup kuat dan misterius untuk mencari tahu seluk-beluk kehidupan mereka secara mendalam. Tapi inilah tema video hari ini, mencari tahu sekiranya bentuk awal untuk beberapa Pokemon Legendary. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Dengan keindahan dan kebaikan Pokemon bernama Cresselia, kita perlu untuk melihat seberapa menakjubkannya Pokemon ini. Dengan jabatannya sebagai Legendary, ia bertentangan dengan Pokemon mythical bernama Darkrai. Ini merupakan mitra paling unik karena meskipun sama-sama kuat, keduanya berada pada kelompok Pokemon berbeda. Cresselia yang seperti angsa cantik dengan bulan yang bercahaya di tubuhnya mempercantik penampilannya. Tetapi apabila ada bentuk awal untuknya, mungkin ini adalah jawabannya. Tidak menghilangkan seberapa banyak kelembutan dari warna mereka, Pokemon kecil ini terlihat begitu menggemaskan untuk dilihat, seperti bulan sabit kecil yang dihiasi oleh hiasan indah di tubuhnya. Beneran jadi sesuatu yang akan sangat nyambung untuk menjadi pra-evolusi dari Cresselia. Suicune merupakan Pokemon yang sangat mudah diingat. Bahkan ia menjadi maskot Pokemon Kristal yang cukup ikonik untuk generasi kedua. Dengan bentuk hewan darat tetapi bertipe air, membuat desain Suicune sangat imajinatif banget. Belum lagi gelombang tali ekor di tubuhnya yang semakin memperindah penampilannya. Dan inilah yang ikonik dari desainnya tersebut. Terlebih lagi warna birunya yang menenangkan, semuanya sungguh indah untuk dipandang. Tetapi seandainya ia pun adalah Pokemon yang punya tahapan awal, Pokemon kecil ini mungkin akan mewakilinya. Yang pasti bentuknya seperti anak Suicune dengan bintik-bintik putih untuk memperlihatkan jiwa muda Pokemon ini. Dengan ekor talinya yang belum sempurna, Pokemon ini tampak menyenangkan untuk ditambahkan. Raikou merupakan rekan dari Suicune tadi. Ia mengambil tipe elektrik dan terlihat menakjubkan dengan inspirasi harimaunya. Dengan warna kuning cerah, penampilan Raikou tampak sangat menonjol. Ya, aku pribadi suka Pokemon ini. Dengan semua keunikannya, tampaknya kita juga cukup penasaran bagaimana bentuk mudanya. Pokemon kecil ini adalah bentuk kecil sebelum berevolusi menjadi Raikou. Bentuk yang sangat lucu berkebalikan dengan evolusinya yang keren. Bulu tebal putih sebagai pelengkapnya, disertai bercak hitam sebagai hiasannya. Semua ini tampak memuaskan, dan kayaknya cocok aja gitu buat jadi pra-evolusinya. Baik Latias dan Latios, keduanya punya kombinasi tipe dan kekuatan yang mirip-mirip gitu. Hanya saja bentuk dan warna mereka agak berbeda ya. Ini melambangkan kemaskulinan dan feminim dari setiap kepribadian mereka. Dengan Latias yang berwarna merah dan juga putih dengan penampilan manisnya. Dan Latios berwarna biru putih yang terlihat cool. Dengan begitu, tampaknya mereka seperti berada pada garis percabangan, yang dimana berasal dari satu Pokemon kecil yang berevolusi sesuai gendernya. Pokemon ini terlihat polos dengan warna putihnya. Hanya ada lambang segitiga kecil di dadanya yang akan memecah evolusinya. Dengan gender betina akan menjadi Latias dan gender jantan akan menjadi Latios. Warna putih polosnya melambangkan warna utama sebelum berevolusi. Palkia merupakan Pokemon dewa yang agung di dunianya. Ia terlihat sangat besar dan perkasa yang berada di dimensinya untuk mengatur ruang. Ia diciptakan untuk keseimbangan ini. Tapi tentu saja dengan bentuk besar dan kuatnya, kita juga akan cukup terpesona dengan alternatif formnya yang gak kalah keren. Terlepas dari semua ini, pastinya sesuai keinginanku, apakah ada bentuk awal untuk dirinya? Dengan bentuk kecil ini, Pokemon ini tampak begitu menggemaskan. Ini jauh lebih kecil dan tidak segarang penampilan evolusinya. Tetapi inilah yang diperlukan sebagai bentuk awal. Sebuah bentuk yang tidak seberapa tetapi dapat dinikmati karena keimutannya. Dan yang pasti akan berevolusi menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Salah satu rekan Palkia yaitu Dialga adalah penyeimbang juga. Ia bertugas di dimensi paralel untuk mengendalikan waktu. Pokemon berwarna biru yang perkasa dan sangat menakjubkan ini cukup membuat pelatih terkagum-kagum melihatnya.
terlebih dengan tipe dan kekuatan yang ia miliki. Bentuk awal Dialga terlihat sangat menggemaskan, tapi dengan ekspresi dinginnya, ia juga terlihat keren. Apalagi dengan tatapan tajamnya gitu kan. Benar-benar definisi buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya kalaupun kejauhan ya penampilan mereka tetap terlihat sesuai. Ini sih yang paling lucu ya, semua fitur di tubuh mereka jadi mungil gini. Mungkin tidak masuk akal saat Mewtwo juga punya bentuk awal. Ya secara kan ia diciptakan oleh manusia dan beneran lahir dengan ukuran segini gitu, sebesar ini. Jadi dengan lahir tanpa evolusi itu lebih baik juga. Tapi video ini pun hanya sebuah hayalan. Ya tak mungkin mempercayai semuanya ya kan. Jika Mewtwo lahir secara alami dan punya garis evolusi, tampaknya akan sangat menggemaskan. Lihat saja anak Mewtwo ini, lucu banget kan? Gimana nggak lucu coba? Dia adalah kemasan saset dari Mewtwo, dengan bentuk kucing yang terlihat mulus di kulit dan berwarna ungu terang yang menandakan ia sangat muda. Beneran deh ini lucu banget, polos lagi kan? Skip, kita temukan Pokemon legendary dalam kelompok Sword of Justice dari generasi kelima. Dimulai dengan Cobalion yang gagah dan perkasa, berdiri dengan 4 kakinya yang kokoh dan memandang bagaimana ia memimpin anggotanya. Jelaslah walaupun diremehkan, soal penampilan gak usah diremehkan lah. Nah karena memang legendary seperti ini ya cukup standar ya. Jadi dengan garis evolusi pun gak akan salah juga. Lihatlah bentuk awal dari Cobalion, sangat menggemaskan. Jiwa-jiwa pemimpinnya kayak udah terasa dengan tatapan dinginnya. Tapi karena dia juga kecil, jadinya nggak terlalu takut deh untuk mengelusnya. Ya lagi pula tanduknya pun masih kecil gitu. Berbeda dari Cobalion, Virizion memiliki penampilan yang lebih feminim. Tapi walaupun feminim, ia tentu saja kuat. Apalagi sebagai anggota legendary yang jelas ada alasan di baliknya. Dengan warna hijau cerahnya, Pokemon ini tampak sangat menawan dari kedua saudaranya. Dan bentuk awal seperti ini tidak meninggalkan sisi feminimnya. Bahkan desain ini sangat-sangat menggemaskan alias unyu dengan kaki pendek mereka dengan bunga yang mekar di lehernya yang semakin dewasa akan semakin pudar. Ditambah dengan tanduk unik yang melengkapi kepalanya yang mungil juga. Sungguh sangat menggemaskan dan memuaskan banget deh kalau beneran ada gitu kan. Dan terakhir dari anggota ini ada Terrakion yang jelas saja sebagai penjaga terbesar dengan tubuh besarnya juga. Terlebih ia tampak sangat pemarah dan siap untuk menghancurkan setiap penghalang kelompoknya. Jadi bagaimana kira-kira bentuk awalnya? Kita lihat Pokemon kecil ini. Malah sekarang kayak anak anjing yang sangat polos. Kayak nggak ada beban gitu kan. Mana senyumannya bikin penampilannya tambah menggemaskan. Dengan tidak menghilangkan semua aspek dari evolusinya, menurutku cukup baik-baik saja bagi sebagian legendary ini agar punya garis evolusi. Ya terlebih aku yang memang suka Pokemon karena keimutannya ya. Dan itulah sekiranya yang dapat aku bayangkan. Kita juga nggak tahu pasti kehidupan di balik para legendary gitu kan. Jadi tidak mungkin mereka semua muncul dengan kedewasaan mutlak yang kita lihat sekarang gitu kan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.